matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakit dan air mata sia-sia. Tandanya apa Rini? Tandanya mau jadi next vokalis di sini. Oke. Halo tester. Hai, Kembali lagi testers. bersama Smartcast yang hari ini kita bakal tanya-tanya ke Abi dan Devina, dan hari ini bakal ditemani sama aku Fiona Dan aku Glory. dan dua bintang tamu kita. Bisa perkenalkan diri mungkin? Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Abimanyu Gading Hangkoro. Halo teman-teman, nama aku Devina Revalin. Oke, jadi Abi dan Devina di sini kita mau tanya-tanya karena udah mendekati Astereo. Nah, Astereo ini kan sebenarnya eventnya tuh mirip-mirip kan sama semana.com tahun lalu. Ya. Boleh dong kasih tahu, karena ada beberapa anak-anak Semadani yang kayak masih nggak tahu nih perbedaannya apa dan malah ngira Semada Astereo ini termasuk bagian dari semana.com. Aduh. Contohnya aku. Gitu ya. Coba jelasin dong. Ya, jadi pertama kan ada semada.com sama Semada Stereo. Jadi diperjelas, sebenarnya di SMA Negeri 2 Balikpapan itu dia sistemnya ganti-gantian. Jadi semada.com terlebih dahulu, baru pentas seni. Tahun berikutnya juga sama, semada.com dulu, baru pentas seni. Bedanya apa? Jadi untuk semada.com atau semada competition, dia lebih fokus ke lomba-lomba yang diadakan, seperti lomba basket, lomba futsal, lomba LKBB biasanya, skal team. Jadi untuk semada competition, dia fokusnya sangat terfokus pada lomba-lombanya. Maksudnya fokus dalam lombanya, itu bisa dilihat dari fasilitas-fasilitas lomba yang disediakan. Dia emang fokusnya atau bisa dibilang all in-nya semuanya ke lombanya. Perlombaan, oke. Dan untuk closingannya biasanya dia untuk yang dilihat-lihat dari tahun sebelumnya itu dia masuknya artis-artis lokal biasanya seperti itu. Tapi untuk pentas seninya namanya aja udah pentas seni, jadi fokusnya ke closingan acaranya. Jadi untuk lomba-lomba ini tuh hanya dijadikan sebagai pra-event saja. Pancingan aja ya mengawali puncak Iya, harinya itu. Oke tuh teman-teman, karena dari kemarin tuh banyak kayak bahkan ada yang bilang Semada Cup. Kalau ada Semada Cup itu Beda. berapa hari ini ya kayak Beda. Semada Stereo gitu. Iya. Nah, itu yang harus mungkin diperjelas lagi. Kan bikin Semada Astereo ini udah berapa persen sih Kak persiapannya buat closingannya nanti? Kalau ditanya berapa persen itu di sekitaran range 50% sampai 60%. Hamin berapa ini berarti ya? Hamin 20. Nggak tahu. Mana ini? Tunggu aja pokoknya. Kalau saya sih excited banget ya mau nonton itu Iya loh. sih, sama. Itu. Yang mana, Ri? Yang itu iya. Nah, Abi sama Devin ini kan juga OSIS dan Waketos, dan sebenarnya pentas seni ini tuh juga menjadi proker kalian waktu itu kan, Iya. yang ngundang artis dari luar ke Iya. sini. Nah, kalau kalian sendiri sebagai Waketos dan Ketos, nah ini tuh dalam kepanitiaan ini apakah kalian masuk ke kepanitiaannya atau kalian hanya yang seperti mengawasi aja? Iya. Jadi sebenarnya ini saya kasih tahu sekalian informasi aja ya. Jadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu sebenarnya nggak boleh jadi ketua dan wakil lagi di acara manapun. Itu nggak boleh. Dia hanya yang seharusnya itu hanya sebagai penanggung jawab saja. Tidak boleh terlibat dalam kepanitiaan menjadi ketua dan wakil lagi. Dia hanya fokus untuk menanggung jawabi dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Tapi kita tetap ngikutin dari kemarin, itu tetap yang jadi ketua panitia sama wakil ketua panitia itu tetap ketua OSIS sama wakil ketua OSIS. Jadi mungkin tahun depan di Semada Competition bisa lebih Sesuai sistem awalnya sesuai ya. sistem Iya, awal. benar-benar. Di mana ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu nggak boleh ikut campur lagi di acara-acara yang eksternal. Dia hanya boleh sebagai penanggung jawab aja. Berarti emang untuk kali ini mungkin ada beberapa hal yang mengharuskan Abi dan Devina yang sebagai ketua Ya. dan wakil Dan dari wakil. kegiatan ini. Menyesuaikan kan. Berarti sekarang persiapannya lagi sibuk apa aja nih Iya, Kak? kalau awal-awal kan persiapannya kayak izin ke sekolah. sekolah, Nah, kalau gitu. sekarang nih fokusnya kemana? Apakah ke promosi atau ke artisnya mau datang jadi banyak yang harus disiapkan gitu?
Banyak sih. Banyak sih. Terutama di promosi ya. Yang Oh, paling iya. sibuk, yang paling sibuk deh, yang paling sibuk. Akhir-akhir ini kita sibuk promosi juga sih. Sibuk Yang promosi. paling utama karena kan kita juga lagi buka pre-sale 1 buat konsernya nanti. Jadi ya buat yang belum beli bisa langsung beli Tuh, aja, langsung cek beli. di Santai, IG-nya. Karena sampai 1 November ya diperpanjang. Iya, betul. Dengan Santai, harga santai. 150 kita Teman-temanku bisa udah ketemu pada- Uwan, Ri. Uwan. Nah, kalau menurut kalian berdua sendiri ini kita santai-santai aja ya. Iya. Menurut kalian panitia yang Paling sibuk paling sibuk, paling stressful itu panitia apa? Panitia apa, Bi? ketuanya. Kalau aku nebak dulu. Kalau aku pasti acara. Kalau aku pasti yang nyari sponsor. Oke. Jawabannya menurut kalian? Saya. Jawabanku yang awal. Jawabanku yang awal yang paling panitia paling stressful itu ketuanya. Iya, Ketuanya. Iya sih, nggak kepikiran. Iya. Apa tuh, Bi? Susah Mungkin- tidur, susah makan. Lebih ke arah ini kan Semada kan kembali mengadakan pentas seni setelah vakum di tahun 2018 kan. Jadi emang persiapannya belajarnya itu udah dari lama banget. Saya udah belajar mendalami pentas seni itu dari 1 tahun yang lalu bahkan. Jadi emang banyak banget yang informasi, ilmu yang harus dicari ke sekolah-sekolah lain, ke orang-orang yang emang punya relasi dan punya ilmu. Jadi emang persiapannya emang hektik aja gitu dari awal sampai akhir, karena ini artis yang diundang itu hitungannya juga artis A kan, bukan sembarangan artis. Jadi emang persiapannya banyak banget. Itu sih. Susah makan, susah tidur. Artis sih aman, sakit Oh, aja. oh iya. Kebetulan Parah ini. kebetulan 2 orang ini lagi drop ya. Iya, Semoga cepat sakit aja. sembuh. Mungkin dikasih dropnya sekarang supaya mendekati Iya, hari-hari nanti sehat. sembuh. Full gitu, Kalau dari energinya Devina full. nih, apa tuh panitia yang paling stressful menurut kamu? Wakilnya. Enggak. Enggak juga sih, karena ya Abi yang pertama, karena kita juga dari awal kita mau nyalonin jadi ketua sama waketas tuh kita berani megang proker untuk jalanin pensi lagi tuh udah dipelajarin juga bareng-bareng. Abi juga ngasih tahu saya gimana mau ngejalanin proker ini. Jadi yang paling sibuk pasti terutama Abi, karena Abi yang ngasih arahan kita semua panitia-panitianya gitu. Jangan gitu, ini kayak gede kepala Iya, ya. Caranya ya. Iya, tatapannya tuh udah kayak gitu. Gitu loh. Oke, dan kemarin kan berapa hari ini udah pemilihan ketua OSIS kan? Iya. Nah, bener banget. ini kan berpas-pasan banget kan tuh sibuk-sibuknya untuk Semada nyeleksi Astero. anggotanya, Bener. untuk fokus ke calon-calon ketos dan waketos. Nah itu kalian gimana tuh ngaturnya dengan berbagai itu? Apakah kepanitiaannya sama kah? Atau gimana ngaturnya dari kalian? Belum lagi yearbook, Kak. Aduh iya, Yearbook. tapi kan kalau yearbook iya sih. Iya Lanjut, kan? lanjut. Lanjut. Jadi kita dari awal udah buat timeline sebenarnya, timeline untuk persiapan pensi ini gimana, udah kita catatin tanggalnya, kita tandain, dan untuk persiapan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya juga kita buat timeline sendiri. Kayak gitu. Oke, jadi emang udah tertata berarti. Iya. Tapi dibantu sama MPK juga ya Iya, betul. kemarin. Dan untuk memperjelas aja, jadi untuk pemilos tahun ini tuh OSIS nggak ada megang sama sekali ya. OSIS nggak ada megang sama sekali. OSIS tidak ada megang sama sekali. Berarti Jadi pure MPK. yang menghandle semuanya itu MPK. Jadi OSIS itu hanya mempersiapkan Calon-calonnya. calon-calonnya Calon-calonnya paslon 1, paslon saja. 2. Itu dari OSIS. Setelah kita OSIS sudah dapat, udah selesai, baru kita kasih ke MPK. Oke, pantas kemarin yang PDH-nya cuma ada yang biru-biru, Iya, nggak ada benar. PDH OSIS Jadi, kemarin di awal. Benar-benar full dari MPK. Iya, Mulai pure dari, MPK. Ya, pemilos kemarin sama video-video mereka juga. Ya, dari Kita MPK. cuman pure dari OSIS nyerahin nama. Terakhir Oh. nama. Nama gitu. Kan nanti Semada Astereo ngundangnya tuh Juicy Lucy. Kenapa harus Juicy Lucy? Iya, kenapa harus Kenapa? itu? Gimana sistem? Aa-uan gitu. Kenapa gimana sistemnya bisa nyampe Juicy Lucy? Juicy Lucy. Ya, jadi yang datang kan Juicy Lucy Fat Adrian Khalif ya. Iya benar. Adrian Khalif. gila. Why duet? Ya, jadi gini, sebenarnya dalam penerapan di sekolah-sekolah tuh sistemnya beda-beda gimana cara voting artisnya. Oke. Biasanya kalau kita ngambil sekolah-sekolah lain tuh dia ada namanya sistem voting artis. Jadi mereka ngebuat di form artis-artisnya siapa, opsinya siapa. Nanti siswa-siswa itu memilih, siswa atau siswi itu memilih gitu kan. Biasanya seperti Berarti satu itu. sekolah yang memilih Satu sekolah itu ya? untuk satu sekolah voting untuk memilih siapa gue starnya. Tapi yang saya tangkap atau menurut saya kalau seperti itu tuh sangat riskan karena satu Iya. ketika misal nih yang menang artis Terus, A terus nggak jadi. tidak ada jaminan bahwa
OSIS Semada mampu mengundang atau memberikan Iya. janji artis ini datang Benar-benar. gitu lah. Iya, iya. Jadi kita emang cari artis yang udah pasti bisa datang gitu loh, dengan catatan ya banyak faktornya seperti mungkin manajernya ke kita sikapnya gimana, komunikasi gimana, enak atau enggak. Dan emang awalnya kita juga mau kayak gitu, tapi setelah kita pikir berulang-ulang bahwa nggak ada jaminan bahwa misalnya si A ini semisal menang dapat kita datangkan, jadi emang kita bersama-sama panitia memikirkan tidak melibatkan siswa-siswi sekolah. Jadi sepakat keputusan artis siapa yang kita undang itu Ya, internal kepanitiaan. internal kepanitiaan. Dan kita kenapa kita ngambil Juicy Lucy, karena kita juga ada beberapa survei di Instagram, di komunitas-komunitas, dan memang walaupun Juicy Lucy udah datang kemarin ya di Pesta Nah, iya Rakyat tuh, Iya, makanya. iya, benar. tanggal 9 Juli, ternyata peminatnya masih lebih Masih banyak. Banyak. misalnya. Aku belum nonton Iya, soalnya aku di juga Pesta salah Rakyat satunya. gitu. Ya, jadi semakin datang malah semakin ramai gitu. Itu yang kita Amin, survei amin, sih. amin. Seperti itu. Jadi itu alasan kita kenapa ngambil Juicy Lucy. Oke, karena Juicy Lucy juga masih naik banget ya. Naik Maksudnya banget. naiknya tuh masih. Oke Kak, lampu kuning 1, 2, 3. Ngestak banget nggak bisa. Jangan tanyain aku, tanyain ke Abi. Oh iya, jadi Kak Abi ini memang ngefans Juicy Lucy ya? Atau Enggak. gimana? Oh iya. Karena, aduh nanti. Takut salah takut blunder Abi. Iya. Kalau Kak Devina emang suka Juicy Lucy? Suka sih, kan Suka. lagi naik juga di Iya, TikTok, Oh, iya. banyak karena banget emang lagu-lagu kemana-mana yang didengar Juicy Lucy Lucy. juga. Awan, aku ngefans banget sama Kak Awan. Malah kadang kita lupa judulnya tapi pas denger lagunya Oh, oh iya. kesambung aja tuh liriknya. Iya, iya, tiba-tiba. bener. Karena emang lagunya sketchy itu gitu. Nah, di Dev kan ini akhir tahun lagi banyak banget konser kan. Dari SMA manapun tuh udah tersebar lah ini. Nah, dengan banyaknya dan di tengah-tengah gimana ya? Bukan ini sih, bukan persaingan sih, maksudnya Iya. lebih ke banyaknya opsi dan banyaknya konser ini. Menurut kalian gimana kalian bisa naikin acara kalian gitu? Tantangannya tuh gimana dan yang kalian lakuin tuh gimana? Ah ya, jadi kalau untuk ditanya seperti itu, emang untuk tahun ini menurut saya adalah tahun paling banyak konser. paling ramai. Iya, benar. Banget karena tahun ini adalah tahun pilkada. Iya sih, Tentunya benar. itu alasan yang pertama, tahun pilkada. Jadi emang banyak kampanye-kampanye yang menggunakan artis-artis atau konser. Jadi emang banyak banget. Itu udah dimulai dari awal tahun, dari pertengahan tahun tuh udah mulai yang kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih mulai yang konser-konser gratis. Kalau tidak kampanye biasanya dari perusahaan. Nah, ditanya bagaimana nih cara supaya apa tadi? Kalian mempertahankan atau bisa tahu nih bakal Jadi, sukses nih. Tetap kita kan udah pilih Juicy Lucy dan emang salah satu kuncinya itu adalah siapa artis yang didatengin gitu lah. Jadi walaupun banyak gempuran dari konser A si ini, konser B si ini, dia gratis gini-gini, tapi emang kita udah kayak yakin banget bahwa Juicy Lucy ini dapat menantangkan masa yang emang masih banyak gitu loh. Itu sih. Jadi kunci utamanya bisa bertahan tuh ya karena emang artisnya mempunyai peminat yang banyak juga. Sama sampai sekarang kita juga salah satu taktiknya yaitu kita masih menahan media partner yang besar sih, kayak konser BPN, terus ada info konser Kaltim. Kita emang untuk sekarang tidak mengupload dulu di situ atau mengupload feed lah biasanya, karena kita emang nyimpan untuk H-7 atau H-5. Jadi nggak apa-apa boomingnya di IG Semada Stereo dulu, tetapi ketika orang tua sudah gajian, Oke. Ada strategi ya, Bang. Ada Oke. strategi. Oh, Enggak ketika kepikiran loh. orang tua sudah gajian, Anak-anaknya baru gaji juga. kita ledakin lagi di media sosial yang lebih besar. Oke. Pakai taktik orang tua gajian, anak gajian gitu. Kan orang tua gajian uangnya dikasih ke Iya. anaknya gitu, orang tua Ya, gajian. karena siswa atau siswi biasanya pasti minta duit sama orang tua kan. Jadi Iya, kita- mau ke siapa lagi? dan itu alasan kenapa kita perpanjang sampai tanggal 1. Karena biasanya untuk PNS itu atau untuk perusahaan dia biasanya Bulan di tanggal 1. Iya, Di tanggal tanggal 1. 1. Akhir Awal bulan. Iya, Iya. seperti itu taktiknya. Nanti aku bujuk mamaku nonton. Iya. Nanti mamaku juga suka Juicy Lucy, guys. Berarti Ya, berarti ampun. ini kan berarti sampai sekarang nih udah lumayan nih yang beli nih. Udah. Lumayan, Wih. alhamdulillah. Karena masih banget. ya belum mencapai target, tapi saya yakin dengan waktu yang berapa hari lagi nih, 24, 6, 30. Dengan waktu 8 hari lagi, saya yakin bisa tercapai. Oke. Karena kita emang udah Smart. nyiapin sematang mungkin kan. Dan kita juga masih ada presale 2. Spesial 2 belum di ini Belum, ya?
dikasih tau ya berapa harganya? Belum. Aduh. Oke, kalau gitu aku mau nanya-nanya juga nih, kan kakaknya bicara soal partnership juga tadi kan. Itu siapa aja sih yang jadi partnershipnya itu? Yang bekerja sama dengan siapa aja gitu? Oh, jadi untuk fun fact juga, jadi Semada Stereo ini tuh dinaungin sama Ngerencangi. Jadi yang kalian belum tahu Ngerencangi itu apa, jadi Ngerencangi ini dia salah satu kayak komunitas di Balikpapan, udah resmi juga. Oh, itu nama komunitas? Iya. Oh, Ya, oke. komunitas badan perusahaan sih masuknya ya. Jadi emang Ngerencangi ini dia emang fokus di bidang entertain, dan kita untuk kali ini didaungin sama mereka. Sebenarnya kita udah kerja sama dari tahun lalu, tapi tahun lalu tuh masih yang berbeda anak muda Balikpapan. Oh iya, Oh, makanya iya. kan aku tuh Bener, nanya bener, kalau bener. tahun lalu kan anak muda Balikpapan kan yang ini, karena ada selaras juga Ya, kan tahun lalu. Nah, selaras. makanya Jadi- mau nanya tahun ini nih. Jadi kita bekerja sama dengan Ngerencangi. Jadi Ngerencangi ini kayak ownernya juga sama kayak anak Oh muda iya, Balikpapan. oh, oke. Tapi kalau Ngerencangi emang dia fokusnya ke entertain. Dan Ngerencangi juga lagi membuat acara Uncle Backyard di tanggal 26. Itu juga mereka yang ada ya, 26 Oktober. Jadi setelah acara mereka baru acara kita. Dan emang Ngerencangi ini yang paling banyak kebantu karena mereka bener-bener ngajarin cara promosi yang baik itu gimana, cara cari sponsorship itu gimana, apa yang bisa didapat, apa yang bisa ditukar, kemudian bagaimana cara apa sih namanya liaison officer atau yang mengurus artis itu gimana, pokoknya banyak ilmu banget yang bisa didapat dari mereka. Karena emang mereka tujuannya bagus banget teman-teman, mereka ingin menaikkan standar di Balikpapan. Kalau misalnya pensi anak SMA tuh harus bisa lebih up lagi Iya, gitu. harus nggak kayak ada biasanya nilainya juga gitu, harus ada tinggi nilainya ya. gitu. Boleh. Gila, keren banget. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan dulu semuanya. Tadi keren. Ngerancangin. Iya, Nah, ngerancangin. ngerancangin. Aku kira itu tuh kata kerja ngerancangin gitu. Ternyata itu nama komunitas. Sekalian deh aku juga mau nanya, kan pasti kalau acara-acara gini banyak masalah internal lah. Apa masalah internalnya tuh dari sekolah kah, dari kepanitiaannya? Itu apa aja sih masalah internal yang pernah dialami selama Mungkin persiapan? zina Mm-mm. atau nego-nego bu jam segini bu, Iya. jam sini bu gitu. Atau nyari sponsornya gitu? Pasti ada sih, terutama kalau nyari sponsor kan pasti ada aja yang kita kontak tapi nggak balas atau lama balasnya. Media partner juga, kayak media partner osis sekolah lain tuh juga kadang kita chat ada yang nggak balas juga, ada yang lama balas. Mungkin challenge-nya di situ aja, bagian situ untuk humas biasanya. Terus kalau misalnya yang dari awal perizinan juga sempat ada kendala ya Bi? Iya. Iya, untuk perizinan sempat ada kendala, tapi alhamdulillahnya udah bisa kita Masih tangani, bisa, oke. ya. Dan untuk masalah-masalah lainnya tuh biasanya tergantung sih cara kita ngomong ke pihak atas itu gimana gitu loh. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita udah dimudahin banget sama Iya, betul. kepala sekolah, sama Ibu Sri. Itu kita dimudahin banget untuk membuat acara ini, karena ya acara ini juga acara closing yang dimana pentas sedih udah lama banget gak diadain, jadi emang spesial gitu menurut saya. Itu sih. Dan untuk masalah paling internal mungkin ke arah mungkin banyak panitia yang capek sih. Tiap Iya, eventnya juga. eventnya panjang kan, sebulan lebih, jadi banyak panitia yang kecapean. Jadi banyak juga panitia yang izin tidak bisa gini-gini, mungkin ya karena ada yang sakit, ada yang kecapean, seperti itu Apalagi sih. kan banyak juga panitia kelas 12 kan, Ya, yang benar, dimana kelas itu 12. kegiatan lagi full banget. Lagi yearbook, lagi persiapan UTBK gitu-gitu ya. Semangat buat kakak-kakak Semangat semua. buat panitia, sebentar Semangat. lagi akan selesai. Selesai gitu. Terakhir kalau terakhir. Iya. Terakhir. Iya, Abi kemarin udah ini apa sih? Iya. Sambutan Iya. terakhir. Iya, sambutan terakhir. Aduh. Ini juga event terakhir. Event terakhir gitu. Iya Jadi lagi. wawancara terakhir saya juga Iya. sebagai ketua OSIS SMA Negeri 2. Sedih banget. Saya juga pasti sebagai wakil ketua Iya. terakhir. Iya. Terakhir. Belum tentu siapa tahu. Kita nggak tahu. Kenapa Bi nggak mau? Emang terakhir karena emang setelah tanggal 28 nanti kan pelantikan, Iya. tapi tetap sebagai ketua panitia saya masih sebagai Semada Stereo, tapi ketua OSIS-nya udah enggak. Berarti memang menjalankan sebagai kepanitiaan kegiatan ini ya. Astereo. eventnya gitu. Bener. Pasti dapat euforianya, senengnya gitu Ya, jadi ketua dan wakil OSIS. Jangan nangis ya nanti. Enggak janji. Gak jadi. bener. Emang apa sih Bi maksudnya kespesialan dari kepanitiaan kalian? Karena kan kalian menjabat juga udah 2 tahun kan ya.
dan Iya. sebentar lagi akan lengser. Share dari yang OSIS gitu, aduh. Kita mau ngulik apa sih yang mungkin buat kalian tersentuh banget dan benar-benar kekeluargaan dalam OSIS kalian tuh. Kalau- Boleh dong ceritain aja. Ini OSIS ya. Iya. Oh ya, OSIS. OSIS boleh, Astereo Serta boleh. kepanitiaannya kan itu akan menyebar tuh OSIS. Dalam 1 tahun banyak cobaannya sih. Jadi emang, tapi gini, saya ini tipe orang yang emang passion kan, maksudnya emang benar-benar suka terhadap organisasi. Jadi maupun saya sedang misalnya down atau ada masalah, itu tetap saya kayak suka gitu loh. Jadi saya emang kalau dibilang banyak banget masalah tuh banyak banget, Pasti ya. pasti banyak. Tapi saya sadar kalau orang udah banyak ilmunya itu seharusnya yang lebih ditonjolin itu adalah kebijakannya gitu loh, tapi bukan sikap egoisnya. Itu yang saya tangkap banget. Jadi emang kalau ditanya banyak masalah banget dari awal sampai akhir. Jadi untuk berdiri di posisi ini, saya yakin gak semua orang bisa. Saya jamin berani 100% kayak gitu. Karena saya ngalamin sendiri bahwa komunikasi juga agak susah gitu. Terus masih ada beberapa anggota yang juga kayak visi dan misinya tidak sama atau tidak memiliki tujuan yang sama. Jadi emang ya itulah organisasi gitu. Dengan berbeda pemikiran semua dan harus Ya, harus jadi menyatukan berarti kan. tengahnya ya. Berarti Kak Abimanyu ini senang stres tapi karena organisasi. Iya. Gak apa-apa stres asalkan karena organisasi Iya, itu. Tapi kan berarti benar-benar menunjukkan bahwa emang organisasi ini ada manfaatnya Ada dan manfaatnya ada dan value-nya. berdampak juga buat Ya. kakak-kakaknya gitu. Ya, Kalau orang. dari Kak Devina gimana? Abi, Maaf Kak, jadi gimana? Abi dulu lagi, Abi. lanjut dulu aja. Kak mohon maaf banget. Habiskan aja dulu. Jadi ketika orang lain banyak menilai organisasi OSIS ini kayak banyak yang negatifnya, dan saya bangga gitu karena saya bisa mengambil sisi positifnya gitu loh di dalam OSIS, dan gak semua orang itu bisa kayak gitu loh. Saya bangga menjadi agen perubahan untuk SMA Negeri 2 gitu loh. Itu sih motivasi saya ketika saya lagi down, lagi apa. Tepuk tangan lagi. Penonton bayarannya agak ngantuk ya kayaknya. Emang saya cinta dengan pekerjaan saya gitu lah. Kalian kalau udah cinta tuh ya udah gitu loh. Mau Kalian- secapek apapun ya ke capek jalan apapun, aja. mau susah apapun ya tetap kalian jalani gitu loh. Beda ketika kalian sudah nggak cinta, ketika kalian menjalani sesuatu yang berat, itu pasti bakal berat banget. Kayak mendalami sesuatu gitu. Iya, iya, kayak, Kalau udah ini nggak arahnya cinta, kalau udah nggak cinta nggak usah gitu. Iya. Kalau dari saya. Oke, kalau dari Kak Devina Sebenarnya gimana? kalau dari saya tuh kurang lebih sama Abimanyu, dari organisasi ini juga saya banyak belajar, terutama pada 1 tahun pertama di OSIS itu saya banyak belajar dari kakak kelas juga, gimana cara kerjanya, gimana untuk ngerti hal-hal kayak event-eventnya, ngejalaninnya kepanitiaan gimana, dan perlu keberanian juga dan kepercayaan diri juga untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS Iya. gitu. Jadi banyak challenge-nya juga, tapi banyak banget serunya juga, kenangannya banyak, kayak kita ngobrol dari pagi sampai malam ngejalanin kepanitiaan tuh banyak ngobrolnya, itu lebih enak aja. Dan makin kesini kayaknya kalau makin mau lengser itu malah makin banyak kenangannya, Iya. makin Malah banyak makin seru-serunya gitu. erat lagi ya. Makin mellow gitu. Dan banyak juga yang kayak mikir wakil ketua OSISnya kayaknya nggak banyak kerjanya, nggak kerja, nggak kelihatan kerjanya. Nah, dulu saya mikir juga kayak gitu, pasti kalau untuk kayak yang nggak kelihatan kerjanya pasti semua orang bakal mikir kayak gitu. Jadi saya sebenarnya wajarin hal itu, tapi yang harus orang-orang tahu kalau misalnya mereka nggak akan ngerasain dan nggak akan tahu di posisi orang itu sebelum mereka di posisinya. Bener-bener. Jadi sebenarnya saya juga sebagai wakil ketua OSIS juga ada kerjanya walaupun di balik layar, tapi orang-orang juga ada yang perlu tahu, ada yang nggak perlu tahu kayak gitu. Sudah, yang penting tugas dan tanggung jawabnya terjalankan Terjalan dengan sesuai baik aja. gitu. Ya, Tertib. jadi, boleh nambahin? Boleh. Ya, kalau kalian tahu saya juga pas jadi ketua OSIS juga nggak langsung jago gitu, enggak. Saya juga masih belajar gitu lah. Tapi emang saya udah dari SMP udah punya basic kan. Saya dari SMP udah juga OSIS, udah jadi ketua MPK juga, terus OSIS juga SMA. Jadi saya kalau dibilang juga nggak langsung jago, tapi emang saya ketolong yang namanya experience atau pengalaman hidup. Saya ketolong banget sama itu. Karena dari situ kita bisa adaptasi dengan cepat di lingkungan yang berbeda gitu loh. Kita harus apa gini, setelah ini kita harus apa gini udah kebentuk semua alur ada di dalam otak.
Sebenarnya kuncinya itu cuman harus berani coba, harus berani ngelakuin hal-hal yang belum pernah kita lakuin Di luar mungkin. zona nyaman. Iya. Karena emang kalau nggak ada tantangan malah nggak ada pembelajaran. Iya ya. bener, Iya. mau belajar apa kalau nggak Iya, ada tantangan kalau nggak ada- Kalau gitu. nggak ada salahnya apa yang mau dipelajarin? Dan Jadi efek lagi ketika saya belum naik pun orang sudah banyak yang nggak suka sama saya. Oh Ya, iya. ketika saya belum naik pun loh, saya masih calon nih. Udah ada omongan-omongan bahwa malasnya ketua OSISnya Abi gini. Dan itu dari teman-teman saya dan sekarang udah OSIS juga gitu loh. Jadi ya yang merasa saja gitu ya, karena emang sebenarnya saya nggak apa-apa, tapi kenapa kalian underestimate saya gitu loh. Masih membekas aja. Iya. Masih membekas Bahkan aja. saya belum naik loh, saya belum naik, baru belum. calon udah ada omongan-omongan seperti itu. Setelah naik tambah lagi. Itu berarti emang posisinya Abi lagi tinggi-tingginya kakak, makanya anginnya lagi. Ya, terus Iya. tanggapan kakak terhadap orang-orang yang berbicara kayak gitu gimana pada saat itu? Tanggapan kakak Pada saat gimana? itu. Abi nanti lihat aja nanti. Iya juga kayak gitu sih, lihat aja nanti. Tapi sekarang terbuktikan kan, padahal Yes. kalau kita ngelihat Semada Stereo aja banyak yang udah ngehujat gitu loh. Ini Iya, acara apa awalnya. Anda gitu. Iya Lebih benar. bagus semada.com 23 gini. Iya. Sekarang kita lihat. Sekarang Juicy Lucy. sekarang Juicy kita Lucy. lihat gitu lah. Ini saya bukan bermaksud sombong tapi apa, tapi ini kayak sebuah apa ya, pembuktian gitu loh kepada publik kalau acara ini bukan kayak cuma sekedar Kece. iya kece gitu lagi begitulah, nggak bakal, pokoknya saya ingin ngebuktiin omongan mereka tuh salah gitu loh terhadap acara ini. Keren banget Makanya aku lihat pembuktiannya tanggal 15 November nanti. Iya. Iya, Ya, pasti iya. dia Kak. ngomong-ngomong Ngomong-ngomong. itu. Siapa sih yang ngomong-ngomong gitu? Ada Ada. ada Ada. panitia pun ngomong seperti itu gitu lah, yang saya agak kurang serta itu aja sih kalau misalnya jadi ketua ya, kalian pasti sakit lah digituin, maksudnya udah ngebuat konsep acara yang bagus Iya, gini, bener. tapi ada ucapan yang seperti itu kan kayak nggak etis aja kalau menurut saya. Dan ya sekarang ya pembuktiannya seperti ini gitu loh, siapa yang di atas siapa yang di bawah gitu loh. Aku mau pulang. Ya, Paham kata-kata hari ini. maaf ya teman-teman kalau bahasa saya agak Sebenarnya ke bawah. Kan emang tujuannya udah Semada Stereo kan. Iya. dan sebenarnya juga kita nggak bisa ngatur pandangan orang terhadap Iya, kita. benar. Gimana, kita cuma bisa buktiin aja gimana nanti gitu. Nanti toh mereka juga yang akan merasakan Iya. proses Iya, hidup mereka benar. Semada gimana. Iya. Bener loh. Jadi emang Kak Abimanyu dan Kak Devina selama ini emang kerasa banget gitu ya kalau misalkan Semada udah bikin Semada Astereo, terus udah bikin acara-acara kelas meeting dan lain-lain tuh emang bagus banget semuanya. Jadi awas aja ngomong lagi. Iya. Awas aja. Maksudnya termasuk tantangan juga Iya, kan, tantangan. dari Semada.com yang tahun lalu dengan standarnya seperti itu dan harus melebihi dari itu kan, biar Iya. orang-orang berharap Betul kayak banget. masa tahun lalu begini, tahun ini masih begini banget. Iya bener. masih gitu. Kayak udah ditimpa ekspektasi yang lebih lah, harus Iya. lebih gitu lah. Nah, emang apa sih keberanian dari kalian nih panitia untuk bisa ngadain event seperti ini? Sebesar Motivasi ini. utamanya deh. Kalau dari saya emang gara-gara sistem Semada sih, ketika saya masih kelas 10 itu kan masih semada.com. Saya udah mikir mau siapapun ketua OSISnya, mau siapapun ketua panitia nanti, pentas seni tetap harus ada gitu Iya. loh. Karena ya SMA 2 seperti itu gitu loh, mau nggak mau emang pentas seninya harus ada. Jadi ya karena emang saya orangnya yang termasuk ambisius untuk mencapai sesuatu, jadi saya usahain juga gitu loh sebaik mungkin untuk gimana acara gini tuh ada. Salah satunya yaitu belajar dari event-event internal, misalnya Bembasma. Kalau kalian lihat sebelumnya Bembasma tahun lalu yang cuma kayak lomba-lomba di sekolah gini. Saya berani ngadain yang berbeda gitu loh, ada jalan santainya, ada door prize-nya, Dan terus MC dari luar ya. MC Iya, dari betul. luar, ada bazar makanan juga. Jadi di situ kita juga belajar cara cari sponsorship tuh gimana, cara berkomunikasi dengan pihak eksternal tuh gimana. Jadi saya belajar kebanyakan tuh dari event internal juga, internalnya. Jadi emang sengaja saya buat sewow mungkin gitu loh, agar berbeda gitu loh. Saya maunya emang beda gitu loh, di angkatan saya ya dari angkatan sebelumnya beda gitu. Terus sih dari Bembasma, kemudian saya juga ngelanjutin Senandika yang volume kedua, terus 17-an Agustusnya juga saya buat beda juga, ada jalan santai, ada door prize juga, yang dimana tahun-tahun sebelumnya
itu belum ada atau belum terlaksanakan seperti itu. Berarti mengubah statement orang-orang kayak acara OSIS sekolah biasa aja. Biasa aja. Sekarang luar biasa. Ya. Yes. Dengan persiapan yang luar biasa. Iya, persiapan juga. Ecek lah. Gak ecek-ecek Kak, ini bukan ecek-ecek gitu. Jadi harapan ke depannya nih Kak, dari event ini harapan ke depannya Harapan apa? untuk event nanti nih tanggal 15 Iya. terutama. Terus Mencapai target sih. Iya, betul. Kalau kita juga pertama. tangkep nih, ketar-ketir nih kita. Kalau nggak capai target, dari mana duitnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu Iya, targetnya berapa sih? Kalau target dari OSIS Mada untuk presale 1 tuh di angka 3.000. Untuk sementara itu masih di angka 2000-an. Jadi masih ada waktu 8 hari lagi untuk ngejar target 1.000 orang. 1.000 orang kita tunggu. Bisa nanti aku bantu promosi. Iya. Bisa. Oke, betul ya. Betul. Karena dengan mencapai target 3.000 tuh termasuknya udah nutup semua. Aku sampai ke sekolah sana nggak mau nyebut sekolah lain, sekolah sana gitu. Baru di sekolah sini lagi nggak ada. Aku ngomong Ngomong apa, Ri? nonton Juicy Oh, Lucy. iya, oke. Cuma ada yang ngadain ya. Iya, sampai ke tempat les juga aku ngomong. Siap, nanti kita tunggu ya itu 1.000 orangnya datang ya. Iya, oke. Ih takut. Aku mau nanya lupa banget lagi, aku sering banget lupa pertanyaan di tengah-tengah. Apa ya? Aduh. Tapi seru nggak sih Kak bikin event begini? Seru nggak? Seru. Seru. Tantangannya juga yang bikin seru. Iya, tetangga bikin seru. Ya seru sih, Pak. Seru. Karena ya itu tadi, kalau emang passion ya pasti seru. Kalau udah ngejalaninnya pakai hati, pasti udah langsung seru. Komentar-komentar orang-orang mengenai datangnya Juicy Lucy yang kakak-kakak denger tuh apa sih? Komentar-komentar orang. Tergantung sih, kalau dari luar itu lebih banyak yang suka. Iya sih, waktu pertama kali di-announce kalau Juicy Lucy itu banyak yang nunggu. Banyak yang Iya. nunggu. Tapi kalau nggak salah 15 November itu juga nobar nggak? Iya, Iya, benar. benar. Agak takut nggak tuh? Takut lah. Awalnya takut pas denger kakak Iya. itu. Wah, sama nih tanggalnya gitu. Guys tenang. Timnas bisa di-reply, bisa di-rewatch. Ini Juicy Lucy belum tentu bisa. Ini live. Belum tentu bisa. Juicy Lucy aja ya, Juicy Lucy aja. Berarti nanti di tenis Tenis indoor. Emang kapasitasnya berapa? Untuk tenis indoor itu mencapai 3.000, tapi nggak disarankan sampai segitu. Maksimal kalau emang orangnya banget itu di angka 5.000. Jadi nggak boleh lebih dari 5.000. 5.000 orang balik papan. Kira-kira dari OSIS Mada ini udah ready belum menanggung 5.000 orang gitu. Amin. 5.000. Harapan kita juga 5.000, Iya. tapi targetnya nggak sampai segitu sih. Targetnya 3.500 sudah cukup banget. Tapi kalau bisa harapan kita 5.000 ya 5.000 kita hancurkan tenis indoor. Tapi panggungnya jangan dihancurin. Jangan. Jangan, nanti ganti rugi Kang. Apa jangan. Habis dong uangnya. Nah, ini kan tadi harapan kalian untuk event ini. Nah, harapan kalian dengan adanya event ini. Berarti dengan ada event ini apakah yang kalian harapin ke depannya? Mungkin untuk tahun selanjutnya, untuk Kalau selanjutnya. dari saya harapannya keberlanjutan sih. Maksudnya SMA 2 udah banyak ngadain event bagus, tapi kenapa nggak Manfaatkan dilanjutin gitu loh. Harapan saya yang utama itu keberlanjutan sih. Jadi untuk semada.com tahun 2025 itu seharusnya bisa emang fokus di lomba. Harapan saya fokus lombanya bagus gimana tapi tetap artisnya nasional gitu loh posisinya. Nah, harapan saya harus lebih wow lagi dari setiap tahun-tahun yang udah dijalin sebelumnya. Jadi kalau bisa Salon Seven lah tahun depan. agak Aminin dulu ya, aminin dulu. Kalau nggak Sheila on Seven boleh tambah nggak? Yura Yunita. tambah. Jangan 1, 2 dong. kita lihat aja nanti. Ya. Kita lihat nanti. Harapan itu betulan tercapai. Amin. Tina, harapan dari event ini. Harapan saya sih dari event ini bisa mengubah pandangan orang juga terhadap OSIS yang tadi Abi bilang, tentang pandangan orang yang kurang baik lah tentang event-event yang kita adakan. Itu bisa terbukti nih kalau misalnya pandangan yang mereka ini salah gitu. Pandangan orang tuh ya guys menyeramkan. Ada pandangan orang Tapi tuh. kita juga nggak bisa lari dari sini. Iya benar. Malah dari situ sebenarnya jadi motivasi kalian Iya. makin buktiin kan Iya, ke makin mereka kalau buktiin. itu nggak benar.
Ya, yang terakhir nih kakak-kakak semua. Iya, Kasih sebelum Abi closingnya nyanyi lagi. lanjut lampu kuning satu dulu aja. Belum. Aku pengen kasih tahu nih. Kasih tahu ke teman-teman semua kenapa harus nonton. datang dan Kenapa harus harus nonton nonton? Juicy Lucy. Why? Ada apa? Apakah bisa ada motor untuk dibagi-bagi? Apakah ada seseorang lagi tambahan gitu? Siapa tahu kan? Belum ada. Desa. Bercanda. Next. Bercanda guys. Agak bahaya ya. Agak bahaya resiko nanti ditagih. Lagi bercanda guys. Tidak ada duitnya. Nanti di komennya bener dia mana ini? Aduh, belum ada 1 bulan. Jadi, kenapa harus nonton? Karena yang pertama saya mau untuk highlight warga Sumedang dulu untuk tetap mensupport kegiatan OSIS gitu loh. Betul, Karena iya. kalau Betul. bukan kalian siapa lagi yang support gitu loh. Jadi harapan saya harapan. Apa sih? Kenapa harus nonton? Iya. Kenapa harus nonton Juicy Lucy? Blank maafnya namanya orang sakit. Maklumin aja. Rada ngeheng dikit sih. Kenapa Tadi ngomong apa ya? Juicy Lucy? Ya karena Juicy Lucy. Iya, karena Juicy Lucy. Kapan lagi Sumedang undang Juicy Lucy? Iya, kapan Iya, lagi betul. ada gitu. Kapan lagi? Kapan lagi kita konser di malam-malam di luar sekolah? Iya. Kapan lagi diizinin orang tua? Masa mau kalah sama SMA 5 SMA 1? Boleh. Iya. Boleh ya, betul. Iya. Boleh. Memajukan Balikpapan lah. Memajukan Balikpapan. Bareng. Tapi aku mau nanya, tapi kalau dari kalian sendiri pasti hubungan antara OSIS sekolah ini lain itu Itu baik-baik aja dong. Gak mengarah ke situ, gak mengarah ke situ. itu mas aku, apakah itu berpengaruh ke kalian dengan sharing-sharingnya atau pelajaran dari mereka, ngerti nggak sih? Berpengaruh nggak sih hubungan kalian dengan OSIS lain itu? Berpengaruh pasti itu Pasti. sih. Jadi lebih sering komunikasi aja sama OSIS lain, gimana update-update terkait acara masing-masing aja sih. Gimana progresnya sampai mana. Semakin banyak relasi pasti semakin banyak info-info yang kita tahu. Iya, Yes. banyak ilmunya Bener juga. banget. Betul. Saya juga banyak belajar dari SMA 1 kan, gimana pentas seni yang baik ini. Kemarin sampai bikin TikTok kok sama SMA Oh berapa iya, ya? gimana sih? Hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama berdoa. Kok jadi nyanyi ya? Berdoa, Konten kita juga. minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Oke, nah, Wuh. kita buat teman-teman jangan lupa nonton pada Stereo Juicy Lucy Fit Adrian Khalif. di tenis indoor dan Pisau 1 lagi diperpanjang sampai Yes. 1 November, jadi Jangan lupa beli. dan langsung habisin tender di tanggal 15. Oke? See you semuanya. See you. Makasih Adi, makasih Devina. Thank you Kak.